Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fadi, NPM 218-10-32050, akan mempresentasikan tentang Pot Goal Theory. Yang pertama, konsep Pot Goal Theory adalah bagaimana perilaku seorang pemimpin mempengaruhi kepuasan dan kinerja bawahannya. Menurut model ini, pemimpin menjadi efektif karena efek positif yang mereka berikan terhadap motivasi para pengikut. Kinerja dan kepuasan. Teori ini dianggap sebagai path goal karena terfokus pada bagaimana pemimpin mempengaruhi persepsi dari pengikutnya tentang tujuan pekerjaan, tujuan pengembangan diri, dan jalur yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dasar dari path goal adalah teori motivasi ekspektasi. Teori awal dari path goal menyatakan bahwa pemimpin efektif adalah pemimpin yang bagus dalam memberikan imbalan pada bawahan dan membuat imbalan tersebut dalam suatu kesatuan dengan pencapaian bawahan terhadap tujuan spesifik. Yang kedua, prinsip path goal theory. Yang pertama, pemimpin harus memahami apa yang diinginkan bawahannya dan berusaha untuk merangsang bawahan mencapai kebutuhan tersebut melalui reward yang disediakan pemimpin. Kedua, pemimpin meningkatkan hadiah bagi bawahannya ketika berhasil mencapai tujuan kerjanya. Yang ketiga, pemimpin harus berusaha sekeras mungkin untuk menyediakan jalur yang mudah bagi bawahan untuk mencapai tujuan kinerjanya dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang maksimal. 4. Menolong bawahan mengklarifikasikan harapan-harapannya. Hal ini dilakukan agar tidak memiliki harapan yang terlalu tinggi sehingga tidak mungkin dicapainya. 5. Pemimpin harus berusaha untuk mengurangi hambatan yang menimbulkan frustasi bagi proses tujuan kinerja bawahan. Yang keenam, pemimpin harus berusaha untuk meningkatkan kesempatan bawahan merasakan kepuasan pribadi melalui pencapaian kinerja yang efektif. Hal yang utama di dalam teori ini adalah bahwa pekerjaan pemimpin membuat para pengikutnya mencapai sasaran dan mempengaruhi pengikutnya untuk memastikan bahwa sasaran mereka konsisten dan keseluruhan tujuan dari suatu kelompok atau suatu organisasi. Selanjutnya, variabel situasional. Menurut path goal theory, dua variabel situasi yang sangat menentukan efektivitas pemimpin adalah karakteristik pribadi para bawahan atau karyawan. Dalam lingkungan internal organisasi seperti misalnya peraturan dan prosedur yang ada. Walaupun model kepemimpinan kontingensif dianggap lebih sempurna dibandingkan model-model sebelumnya dalam memahami aspek kepemimpinan dalam organisasi. Namun demikian, model ini belum dapat menghasilkan klarifikasi yang jelas tentang kombinasi yang paling efektif antara karakteristik pribadi, tingkah laku pemimpin, dan variabel situasional. Variabel moderator yaitu karakteristik pribadi yang penting adalah persepsi bawahan mengenai kemampuan mereka sendiri. Semakin tinggi tingkat persepsi bawahan terhadap kemampuan mereka memenuhi tuntutan tugas, semakin kecil kemungkinan bawahan menerima gaya kepemimpinan direktif. Selanjutnya, path goal menganjurkan pemimpin terdiri dari dua fungsi dasar. Yang pertama, memberi kejelasan alur. Seorang pemimpin harus mampu membantu bawahannya dalam memahami bagaimana cara kerja yang diperlukan dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, meningkatkan jumlah hasil atau reward. Bawahannya memberi dukungan dan perhatian terhadap kebutuhan pribadi mereka. Dalam membentuk fungsi tersebut, pemimpin dapat mengambil berbagai gaya kepemimpinan. 4 tipe kepemimpinan yang dijelaskan dalam path goal. Yang pertama, kepemimpinan pengarah digambarkan sebagai pemimpin yang menunjukkan dominasi dalam mengarahkan, mengawasi, dan mengatur bawahan secara ketat seperti apa yang harus dikerjakan, bagaimana caranya, kapan,
di mana, dan sebagainya. 2. Kepemimpinan pendukung atau supportive leadership. Pemimpin bersifat ramah dan menunjukkan kepedulian akan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan bawahan. Ia juga memperlakukan semua bawahan sama dan menunjukkan tentang keberadaan mereka, status, dan kebutuhan-kebutuhan pribadi. 3. Kepemimpinan partisipatif. Pemimpin model ini tidak segan-segan berkonsultasi dengan bawahan dan menggunakan saran-saran serta ide-ide mereka sebelum mengambil suatu keputusan. Yang keempat, kepemimpinan berorientasi prestasi. Gaya ini, seorang pemimpin menetapkan tujuan yang menantang dan mengharapkan bawahannya untuk berprestasi seoptimal mungkin, serta terus-menerus mencapai pengembangan prestasi dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.